Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal latihan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawabannya, bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan negara. Sementara itu, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara, tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumber yang relatif sama. Soal yang kedua, jelaskan mengapa pentingnya bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Jawabannya, karena banyak organisasi besar, mungkin tempat kita belanja atau kerja telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global untuk mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat organisasi manajemen dan pemasaran dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawabannya, manajemen pemasaran global adalah manajemen dalam rangka menyesuaikan konsep pembelajaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Mungkin menurut kesengajaan antara seorang penjual dan seorang pembeli atas dasar peralihan laba. Kegiatan pemasaran berpusat pada upaya perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa yang menawarkan nilai berdasarkan daya saing. Soal yang keempat, sebutkan contoh-contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Jawabannya, contohnya yaitu yang pertama, Martha Tilar Group, yang kedua, Inaco, yang ketiga, Bio Farma, yang keempat, Kelola Mina Lau atau Kim, yang kelima, Sido Muncul, yang keenam, Selamat Sempurna, yang ketujuh, PT Mega Andalan Kasar atau MAK, yang ke-8, Deyako, yang ke-9, Akupunto, yang ke-10 ABN, yang ke-11 Flygon, yang ke-12 Pertamina atau Lubricants. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, satu, kegiatan income generation atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global dan juga modal untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal futur, ilustrasi dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Yang keenam, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Soal yang kelima, jelaskan sejarah bisnis internasional. Jawabannya, sebelum Masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East dan Indian Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590
membaca rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan modal yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama berhasil memasuki produk luar negeri pada tahun 1880. Singer telah menjadi organisasi dunia dan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa, dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri pada tahun 1914. Paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 antara 3 lokasi di luar negeri pada tahun 1919. Soal yang keenam, jelaskan etnosentris, polisentris, regionalistis, dan geosentris. Jawabannya, etnosentris yaitu mempercayai bahwa karakter kerja terbaik dimiliki oleh negara sendiri. Geosentris yaitu perdagangan mencari orang yang terbaik dari seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya. Yang ketiga, polisentris adalah mencari karyawan berasal dari negara tuan rumah yang dianggap yang terbaik. Demikian jawaban soal latihan manajemen pemasaran dari saya. Terima kasih.